Pemberitaan di media massa ramai dipenuhi dengan berbagai informasi seputar usulan menjadikan kelapa sawit sebagai tanaman hutan. Usulan tersebut misalnya datang dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO dan menggandeng Fakultas Kehutanan IPB University untuk membuat naskah akademik terkait dengan upaya mengkategorikan sawit sebagai tanaman hutan. Dikutip dari bisnis.com dan dipublikasikan 27 Januari 2022, Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Manurung, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kelapa sawit sebagai tanaman hutan kritis atau terlantar untuk menyelesaikan polemik klaim tumpang tindih sawit rakyat di kawasan hutan. Gulat beralasan, upaya penyelesaian sawit dalam kawasan hutan yang dikerjakan oleh pemerintah tidak efektif untuk menyelesaikan masalah klaim lahan sawit milik rakyat di kawasan hutan tersebut. Selain itu, tanaman sawit rakyat yang terletak di kawasan hutan tidak perlu dicabut, lantaran sifatnya yang serupa dengan tanaman hutan pada umumnya. Dengan demikian, APKASINDO merekomendasikan sawit rakyat itu dapat ditanam di kawasan hutan yang rusak atau terlantar. APKASINDO melaporkan permasalahan klaim sawit yang berada di kawasan hutan terjadi merata di 22 provinsi di seluruh Indonesia. Malahan, berdasarkan catatan APKASINDO, luas tutupan sawit dalam kawasan hutan milik petani rakyat mencapai 2,78 juta hektar hingga akhir 2021. Meskipun jumlah ini berbeda dengan yang dimiliki oleh KLHK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas tutupan sawit yang berada di kawasan hutan mencapai 3,4 juta hektar hingga akhir 2021. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, APKASINDO menggandeng Fakultas Kehutanan IPB University untuk membuat naskah akademik terkait dengan upaya mengkategorikan sawit sebagai tanaman hutan. Sebagaimana ditulis oleh tim penyusun, naskah akademik ini terbit sebagai respon terhadap perlakuan diskriminatif oleh beberapa pihak terhadap tanaman kelapa sawit. Hingga saat ini, tim penyusun mengatakan kelapa sawit masih dikategorikan bukan sebagai tanaman hutan, baik oleh FAO maupun Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI. Bahkan, keberadaan kebun sawit di kawasan hutan pun dianggap sebagai masalah. Usulan tersebut berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai aspek antara lain sejarah asal-usul, bioekologi, kesesuaian lahan dan hidrologi, konservasi keanekaragaman hayati, iklim mikro atau serapan dan emisi gas rumah kaca, kinerja ekonomi finansial dan dampaknya terhadap sosial, ekonomi, dan budaya, maka kelapa sawit layak dan perspektif untuk dijadikan sebagai salah satu tanaman hutan terdegradasi atau kritis dan atau tidak produktif. Rekomendasi selanjutnya berkaitan dengan antisipasi kerentanan sistem monokultur dan menjaga keseimbangan ekologis. Tanaman kelapa sawit dalam skala luas seharusnya dikombinasikan dengan tanaman hutan unggulan setempat dan tanaman kehidupan yang diperlukan oleh masyarakat sekitarnya. Namun, hal ini dibantah oleh Deputi Direktur Sawit Watch Ahmad Surambo yang menilai negatif usulan sawit sebagai tanaman hutan terlantar yang diajukan oleh IPB University bersama dengan APKASINDO ini. Ahmad berpendapat usulan itu justru akan merusak keanekaragaman hayati hutan saat dialihfungsikan pada tanaman sawit yang dikenal monokultur. Monokultur merupakan salah satu cara budidaya di lahan pertanian
dengan menanam satu jenis tanaman pada satu areal. Tentu ini berbeda dengan hutan. Lalu, apakah kelapa sawit adalah tanaman hutan? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan bahwa sawit bukan tanaman hutan. Hal ini berdasarkan pada berbagai peraturan pemerintah, analisis historis, dan kajian akademis berlapis. Dalam Peraturan Menteri LHK P23/2021, sawit juga tidak masuk sebagai tanaman rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL. Pemerintah saat ini lebih fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang telah terjadi sejak beberapa dekade lalu, sehingga mengakibatkan masifnya ekspansi penanaman sawit di dalam kawasan hutan yang non-prosedural dan tidak sah. Praktik kebun sawit yang ekspansif, monokultur, dan non-prosedural di dalam kawasan hutan telah menimbulkan beragam masalah hukum, ekologis, hidrologis, dan sosial yang harus diselesaikan. Terkait infiltrasi sawit yang tidak sah atau keterlanjuran sawit dalam kawasan hutan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga penegakan hukum yang dilakukan dapat memberi dampak yang terbaik bagi masyarakat serta bagi hutan itu sendiri. Salah satunya melalui regulasi jangka benah sebagai upaya untuk memulihkan fungsi kebun sawit rakyat monokultur menjadi kebun sawit campur dengan teknik agroforestry tertentu, disertai dengan komitmen kelembagaan dengan para pihak. Kebijakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Permen LHK nomor 8 dan 9 tahun 2021, telah memuat regulasi terkait jangka benah itu, yaitu kegiatan menanam tanaman pohon kehutanan di sela tanaman kelapa sawit. Adapun jenis tanaman pokok kehutanan untuk hutan lindung dan hutan konservasi harus berupa pohon penghasil hasil hutan bukan kayu atau HHBK dan dapat berupa pohon berkayu dan tidak boleh ditebang. Dalam peraturan ini diberlakukan larangan menanam sawit baru dan setelah selesai satu daur, maka lahan tersebut wajib kembali diserahkan kepada negara. Untuk kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan produksi, diatur diperbolehkan satu daur selama 25 tahun. Sedangkan yang berada di hutan lindung atau hutan konservasi hanya diperbolehkan satu daur selama 15 tahun sejak masa tanam dan akan dibongkar, kemudian ditanami pohon setelah jangka benah berakhir. Jangka benah wajib dilakukan sesuai tata kelola perhutanan sosial, penanaman tanaman melalui teknik agroforestry yang disesuaikan dengan kondisi biofisik dan kondisi sosial, serta menerapkan sistem silvikultur atau teknik budidaya tanpa melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit selama masa jangka benah.